dengan kantin kita, atau bahkan mungkin terkait dengan tapi kan materi kita mungkin tidak langsung terkait dengan ini ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu bisa melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Jadi boleh kita melaksanakan pembelajaran di luar kelas, tidak harus selamanya di kelas. Matematika pun bisa di luar kelas. Misalkan terkait kesebangunan ya, itu mengukur tinggi apa itu pohon, bisa juga ya. Kalau IPA wah gampang, kegiatan di luar kelas ya. Nah, inspirasinya dari sana. Kalau PKN bisa juga kan? Bagaimana terkait dengan norma misalkan, atau pelanggaran dan aturan, itu bisa di luar kelas. Pendidik membawa media pembelajaran sederhana dari sekitar sekolah. Nah, dengan bisa mencari media yang dibawa untuk pembelajaran dari yang ada di sekitar kita. Tidak harus medianya di digital, yang ada di sekitar kita. Sumili kemarin ketika menjelaskan proses prosedural ya, itu membawa praktek membuat es. Nah, ini sesuatu yang tentunya ada di lingkungan kita. Dan alhamdulillah kita yang menikmati. Itu inspiratif. Ya, selanjutnya menyenangkan. Bapak Ibu membuat pembelajaran itu menyenangkan, ya, menimbulkan emosi yang positif. Kita percepat ya. Ketika Bapak Ibu supaya pembelajaran kita itu menyenangkan di awal itu bagaimana supaya kondisinya itu tidak sepaneng ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke kelas siswa itu sudah kondisinya tidak nyaman, nah itu nanti alamat pembelajaran kita tidak akan menyenangkan. Jadi ketika kita awal masuk udah ngerti ini, memperoleh data tentang apa? Karakteristik peserta didik yang dijadikan dasar untuk nanti kita melaksanakan pembelajaran. Nah, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Nanti bisa baca sendiri Bapak Ibu. Salah satunya bisa dengan permainan tadi. Berikutnya adalah apa tadi ya Bu? Menantang. Menantang itu apa? Kita melaksanakan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas atau aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Bukan kesulitan yang siswa itu sampai tidak bisa mengerjakan. Itu kesulitannya tidak tepat, tapi dengan tingkat kesulitan yang tepat ini. Nah, ini yang bisa menentukan adalah kita selaku guru. Kalau teman-teman yang ngajar di SMP 1 Sukarjo dengan teman-teman yang ngajar di SMP 1 Weru, mungkin dalam hal prinsip menantang ini berbeda. Kaitannya apa? Kaitannya dengan aktivitas ini. Ya. Mungkin tingkat kesulitan yang tepat kita dengan tingkat kesulitan yang tepat di SMP 1 Sukarjo berbeda. Nah, di kita mungkin tidak tepat, tapi di sana masih sesuai. Nah, caranya adalah Bapak Ibu mempersiapkan beragam materi yang menantang peserta didik untuk memperkaya pemahaman dan kompetensi mereka. Satu contoh gini di mapel olahraga, bahwa kalau di sekolah kita pernah praktek renang enggak Pak? Tidak ada. Memang kurikulumnya enggak ada ya? Renang. Ada kok, bisa renang Pak. Nah, misalkan gini, anak itu sudah bisa renang gaya bebas atau gaya dada. Nah, terkait dengan menantang ini, anak dituntut tidak hanya bisa, tapi apa? Memiliki kecepatan renang yang
yang diusahakan kalau bisa mendekati catatan waktu pernah tuh, misalkan 100 meter itu catatan waktunya harus sekian. Nah, itu berarti menantang seperti itu. Jadi tidak hanya waktu bisa, tapi punya target ya. Nah, seperti itu maksud saya. Nanti di mapel yang lain begitu. Katanya menantang ya. Kalau di bahasa Jawa juga begitu. Anak tidak hanya sekedar bisa menulis aksara Jawa dengan baik, tapi juga nanti ketika misalkan didikte ya, anak itu bisa tanpa melihat apa. Nah, berarti rasa nonton aksara kan kita biasanya lihat dulu baru tulis. Di bahasa Inggris misalkan kaitannya dengan percakapan ya, tidak sesuatu yang menantang. Misalkan Bapak Ibu menyampaikan dengan anak mendengarkan, disuruh untuk menulis kalimatnya itu, satu yang menantang. Nah, seterusnya. Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Harapan kita Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran, kelas kita itu tidak didominasi oleh guru. Paling tidak kita berbagi dengan anak itu